Assalamualaikum. Bapak Ibu suara saya ada? Terdengarkah suara saya? Ka kalau suara Bapak Ibu coba. Terdengar Pak, jelas suara Bapak. Oh ya siap. Ada Pak, ada. Baik baik. Ada Tadi Pak. sedikit ini gangguan. Gimana kita udah lengkap ini atau belum? Ada yang harus ditunggu? Sepertinya Lengkap belum. kayaknya Pak. Oh ya udah kalau lengkap mah kita mulai aja tuh ya. Silakan. Belum semua. Ibu Sri. Ayo. Bu Neng Nani Dimulai aja belum ya. sama Pak Cahya. Oh ya. Dimulai aja ya, nggak apa-apa. Menyusul aja. Oh iya Bapak Ibu. Siapa? Siap. Bapak Ibu, ini Iya ya. Bapak. Ini terima kasih ya, apa namanya bajunya udah nyampe. Ah, ini. Keren. Pak Dindin, Pak, The Jack. Warnanya. The Jack. Udah sampai di The saya. Jack, Pak. Ini guru saya tadi pagi ada yang nyampein. Ketitipan dari Pak Dindin katanya. Iya. Saya sekalian itu ke Pak Rangga buat nyervis laptop. Oh gitu. Udah mampir dulu atuh Pak Dindin. Sama ya hari Minggu kemarin. Oh hari Minggu ya. Nanti kita mau main Pak. Nah, ayo ke sini main. Atau nuhun ya, nanti saya pakai. Amin. Mangga dimulai aja silakan. Ibu Sri udah masuk belum? Ibu Sri. Pujen. Iya. Pujen, Bu Sri udah masuk belum? Bu Sri. Bentar. Bu Sri ya? Iya, bentar Pak. Iya, coba. Katanya belum. Bentar Pak, saya telepon dulu ya. Bu Neng Nani, Bu Aini. Iya Pak, nanti saya telepon bentar. Ya. Kalau enggak badalin Bu Sri. Bu Lia. Di itu aja Bu Lia. Di cancel. Nggak aktif ya, di nomornya. Bu Lia. Ada, gini ada. Ada. Mana ada? Oh iya ada. Iya. Kalau enggak Bu Lia aja gitu maksudnya. Udah sama Gina aja Pak, sama Bu Gina aja. Ayo siap. Bu Gina, halo. Pertanyaan atau permintaan Anda. Sebagai AI, saya bisa bantu dalam hal memberikan informasi tentang berbagai topik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu Sri. Suara anak kecil. Udah masuk. Bu Sri udah siap, Bu Sri. Bentar Pak, saya Ayo siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, maaf saya masih di perjalanan. Iya siap Bu. Dari mana Bu? Dari Bandung, habis nganter Bapak berobat. Oh iya, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu mau dimulai? Saya jadi host ya? Bu siap Bu. Nunggu. Bapak Ayo. nunggu saya ya? Iya betul. Ayo Bu siap.
Ya kamar Bapak. Geus matola tehnya coba eta. Maaf, tadi saya kelaparan Pak, habis beli bakso dulu. Siap Baksonya. bagi-bagi atuh. Baik, kita mulai aja ya Pak, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak yang terhormat Bapak Fasilitator, Pak Ade, kemudian Bapak Ibu pendamping, dan Bapak Ketua Kelas Bapak Suparjo, dan yang saya rindukan teman-teman seperjuangan. Asik. Saya baterainya masih full. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa lagi lewat jejaring dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang menganut ajarannya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu masih semangat? Jawab dong, jangan mangut-mangut tuang, saya dicuekeun. Semangat. 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 Semangat, Bu, semangat. Betul, kudu semangat ya Pak. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, jangan ice breaking dulu, mungkin pengarahan dulu dari Pak Ade. Kepada Pak Ade, dipersilahkan. Doa dulu ya. Iya dulu. doa. Radin, terima kasih sudah mengingatkan. Sampai lapar. Siap. Baik, mangga untuk yang memimpin doa siapa ya? Bentar, Pak. Pak Dindin ya? Cahya. Oh, kepada Pak Cahya, mangga Pak Cahya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada host yang telah mengizinkan saya untuk memandu pembacaan doa sebelum kita memulai pembelajaran ruang virtual ini pada kegiatan sesi ruang kolaborasi presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli syahab. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali bil karim wa azim sultanik. Allahumma dhuf bina fi taysiri kulli asirin fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir. Ya Allah, mudahkanlah jalan hamba-Mu ini. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjalani segala aktivitas, dalam menjalani segala urusan, dalam menjalani segala hal yang kami hadapi pada saat ini. Mudah-mudahan Engkau berikan ilmu kepada kami semuanya, tentunya ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Dan jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang diridhoi, pertemuan yang penuh keberkahan. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Engkau Maha Penyayang. Jadikanlah kami semua menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadamu, dan jadikanlah pembelajaran pada kali ini menjadi pembelajaran yang penuh hikmah dan menjadi bekal untuk kami di masa mendatang. Dan jadikanlah kami semuanya menjadi guru-guru dan pendidik-pendidik yang bermoral, yang bertanggung jawab, dan bisa membangun pembelajaran yang bermanfaat untuk anak didik kita di sekolah. Dan jadikanlah anak didik kami menjadi generasi bangsa Indonesia yang bisa membawa keberkahan dan bisa membawa manfaat untuk negara kita, untuk bangsa Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Pak Cahya yang telah membimbing untuk membaca doa. Mudah-mudahan
doa yang tulus tadi kita sampaikan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita ke Bapak fasilitator dulu untuk pengarahan. Bapak mungkin sebelum kita presentasi dan ice breaking, sambil Bulia memikirkan ice breakingnya seperti apa. Baik, mangga Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, juga Bu Samira dan Pak Sarman yang membersamai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana? Ini lagi pada di mana? Udah ada yang di rumah ya? Ada juga yang masih di sekolah kelihatannya. Sekolah Pak. Di sekolah. Bu Gina setia di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ketiga terakhir ya di ruang kolaborasi. Jadi kalau ini selesai, kita menyisakan 2 kali lagi pertemuan, insya Allah. Bapak Ibu tetap semangat ya, ikuti setiap alur dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran minggu kemarin. Kita sudah berdiskusi banyak dan membuat bahan presentasi pada sore hari ini. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Nah, ini Bapak Ibu. Sudah. Baik, Bapak Ibu, ini adalah ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sesi yang kedua yaitu sesi presentasi kelompok. Identitas modul ini adalah modul 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita sesi pembelajarannya, sesi pembelajaran 2 hanya 3 JP ya Bapak Ibu. Ini adalah agenda kita. Saya kira tadi sudah kita buka sama-sama dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan ilmu, keberkahan silaturahmi ya. Nanti berikutnya kita nanti ada aktivitas pokok sesi yaitu presentasi, ada refleksi pembelajaran dan penutup. Ini skenarionya Bapak Ibu kurang lebih. Jadi kalau melihat pembagian waktu kurang lebih nanti pukul 17.30 kita selesai. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil pemetaan atau identifikasi di daerahnya untuk sekolah. Yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan, anggota yang lain atau anggota kelompoknya tentang hasil pemetaan aset yang dipresentasikan. Baik, nah ini adalah kesepakatan kita dan saya kira semua masih bersepakat ya Bapak Ibu 9 poin ini. Baik Bapak Ibu, nah sedikit saja ya sebagai refleksi ya. Sebelum kita mulai ke sesi presentasi, saya ingin bertanya ya sesuai dengan yang terpampang di layar monitor Bapak Ibu sekalian.
Pertama, aktivitas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sesi 1 ruang kolaborasi tentang modul 3.2? Saya minta bantuannya untuk Bapak Ibu merespon ya, mereview saja apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Boleh, Cung, Bapak Ibu? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sesi 1 kemarin, minggu kemarin, hari Jumat sore? Boleh Pak Parjo, mangga. Pertama Pak, yang sudah saya lakukan pada sesi 1, mengidentifikasi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah saya, khususnya SDN Tanjung Pakis 1, itu berada di wilayah pantai kurang lebih 1 kilo dari bibir pantai Pak, sekolah saya. Saya menyebutkan sumber daya yang ada yaitu 1, perusahaan Telkom, Indosat, dan Excel. Yang kedua itu sedikit Pertamina yang ada di tengah laut Pak. Yang ketiganya itu ada Alpa ya. Nah itu sumber daya yang ada di sekitar sekolah saya yang berada di lingkungan. Kalau yang berada di dalamnya di lingkungan sekolah, intern sekolah itu ada sumber daya yaitu dari guru. Alhamdulillah dari 14 orang guru, 13 orang diantaranya sudah memiliki S1 Pak, dan S1-nya yang linier yaitu PGSD. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertama. Artinya saya sudah mengidentifikasi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah Pak. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Pak Parjo, meskipun dalam perjalanan ya luar biasa, masih aktif. Wah, dipuji teh langsung keluar Bapak mah. Pak Parjo kemana? Langsung terlempar ya. Mudah-mudahan tidak kenapa-kenapa ya. Karena tadi sepertinya lagi dalam perjalanan, dia lagi di mobil. Baik, tidak apa-apa. Saya ingin bertanya yang kedua, Bapak Ibu. Kalau kemarin Pak Parjo tadi sudah menyampaikan, sudah melakukan apa saja di sesi 1. Nah sekarang Bapak Ibu jelaskan hal-hal penting yang Bapak Ibu dapatkan setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di sesi 1, ruang kolaborasi 1. Jadi hal penting yang didapatkan itu apa aja sih kira-kira gitu. Setelah kemarin diskusi banyak gitu, sore hari di hari Jumat, dapat apa aja sih gitu kira-kira. Mangga respon Bapak Ibu. Pak Cahya giliran keluar nih. Pak Parjo masuk lagi. Boleh silakan. Pak Irfan masuk, Pak Irfan ada kan? Ada Pak, ada. Pak Irfan aja deh, silakan. Nanti Ya, Pak Pak, Cahya. Nanti habis Pak Irfan, Pak Cahya. Boleh. Yang kedua ya Pak ya pertanyaannya. Ya, kedua. Hal penting yang saya dapatkan setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di sesi 1 ruang kolaborasi. Ya, betul. Pertama, saya belajar dari teman-teman kelompok saya, bisa mengetahui apa itu pengelolaan sumber daya. Yang kedua, bisa mengetahui hal-hal yang ada di lingkungan, aset yang ada di lingkungan sekolah teman-teman saya gitu Pak. Ternyata kalau di kota itu seperti Bu Jenny ya sama Bu Lia yang sekolahnya di kota, jadi ternyata banyak aset-aset yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran. Kalau di saya
di Rengas Dengklok itu memang kebetulan tidak ada. Saya menggunakan aset yang ada di dalam sekolah, lingkungan sekolah saja. Kecuali ya memang pemerintahan setempat seperti itu. Kalau seperti bukti fisik ya, modal fisik itu hanya ada di lingkungan sekolah saja. Kalau di luar lingkungan sekolah tidak ada. Seperti itu, Pak. Jadi saya bisa mengetahui yang ketujuh, modal aset yang harus kita gunakan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja. Baik, Pak Irfan, terima kasih ya atas responnya. Pak Cahya, lanjut. Tadi resen. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, sangat sepakat sekali bahwa kita sebagai guru perlu mempunyai sikap adaptif ya, tentunya dalam hal pengelolaan sumber daya dan aset-aset yang ada di sekolah. Saya teringat ketika mengikuti salah satu program LPDP Kementerian Agama dalam pelatihan Google Workspace for Education, kata-kata dari Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit ya, Rektor Universitas Pradita Tangerang, bahwa teknologi yang paling terbaik itu teknologi yang ada di sekolah. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak, ingin misalnya perfect, ingin misalnya sempurna dalam hal fasilitas, dalam hal teknologi, dalam hal aset dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mempunyai yang namanya grow mindset. Jadi pola pikir yang tumbuh, berkembang, dan bagaimana kita bisa menciptakan dan memberdayakan aset-aset yang ada di sekolah. Percuma kalau misalkan aset perfect, asetnya sempurna yang dimiliki oleh sekolah, tetapi guru itu tidak mampu memberdayakan hal tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi refleksi, bahan refleksi bagi diri saya pribadi. Kalau misalnya aset yang ada di sekolah itu misalnya sekiranya kurang maksimal, nah kita harus berinovasi untuk bagaimana bisa mengambil solusi alternatif untuk menggantikan atau memberdayakan aset tersebut. Bisa misalkan menggunakan alat peraga atau media-media yang lainnya yang terjangkau untuk memberikan pemahaman pembelajaran kepada murid. Di samping itu, di sesi ruang kolaborasi pertama kemarin, saya memahami bagaimana kita sebagai guru perlu melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dalam perencanaan, dalam pengelolaan, dalam perawatan aset-aset yang ada di sekolah. Di samping itu perlu juga kita membangun kolaborasi dengan stakeholder yang lain, misalkan lingkungan sekolah kita dekat dengan kecamatan, dekat dengan Kapolsek, dekat dengan puskesmas. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kolaborasi, misalkan dengan kepolisian dalam hal untuk mendisiplinkan siswa. Kita membuat agenda dengan Kapolsek dalam 1 minggu sekali. Pihak kepolisian memberikan sosialisasi tentang pencegahan narkoba, tentang kenakalan remaja dan sebagainya. Kemudian dengan puskesmas kita agendakan untuk membuat rencana program. Kemudian dengan lembaga-lembaga yang lain, misalkan dalam hal meningkatkan literasi siswa, misalkan dengan lembaga apa dan lain sebagainya. Itu bisa membangun kolaborasi antara sekolah dengan stakeholder yang lainnya. Mungkin itu saja Pak, secara sederhananya. Baik, terima kasih Pak Cahya atas ini ya refleksinya. Review pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Bulia nggak jadi ini tadi resen, turunin lagi. Mau? Nggak jadi. Boleh. Silakan, sok boleh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada statement dari Pak Cahya, jika aset sempurna itu tidak akan bisa dimanfaatkan kalau gurunya tidak mampu memanfaatkan aset tersebut. Padahal guru itu juga aset ya. Jadi kembali lagi karena kita ini belajar modul 3 ya. Tujuannya untuk mempersiapkan mungkin di antara kita menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Karena menurut saya guru itu aset gitu. Sudah seharusnya itu yang mampu mengelola itu diawali dari kepala sekolah dulu.
jika kepala sekolah itu tidak mampu mengelola aset, yaitu guru, saya rasa ya udah gitu, tidak, maka aset-aset yang lain tidak akan terkelola dengan baik gitu. Karena yang pertama dulu aja modal apa namanya modal manusianya dulu dikembangkan, dikelola dengan baik gitu ya. Jadi kalau guru itu tidak dikelola dengan baik, segala potensinya itu nggak akan keluar. Mulia kenapa? Ya, udah nggak apa ya. Ayo semangat Bulia. Baik, Semangat Lia, lupakan yang tadi udah, yuk move on yuk. Ayo Bulia, lupa, kerjakan dan lupakan sih. Oh, saya nggak ngerti ya, lupakan. Baik, nggak apa ya. Mulia apa ya. Terima kasih atas ininya apa namanya refleksinya ya, review pembelajaran kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk ke konten. Kita akan memasuki aktivitas pokok sesi ya, yaitu presentasi kelompok. Nah, ini adalah arahannya. Jadi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil identifikasi aset atau modal. Kemudian setiap kelompok memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Nah, umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Hal paling yang menarik ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut lagi, dan hal yang mungkin sangat tidak berhubungan dengan aset sumber yang sedang kita diskusikan. Jadi, itu Bapak Ibu ya, arahan-arahannya. Dan Bapak Ibu bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Kita ada waktu sampai kurang lebih 90 menit, tapi untuk presentasi saya kira cukup di 2 kali 30 menit ya, untuk memaksimalkannya. Jadi satu kelompok 30 menit dengan termasuk respon dan sebagainya. Nah, nanti secara bergantian Bapak Ibu ya untuk melakukannya. Saya kira demikian, nanti berbagi peran seperti biasa. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Kalau jelas bilang jelas. Jelas Bu, jelas Pak, jelas. Ya Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Tetap semangat, nikmati diskusi ya, presentasi kelompok ya dengan sebaik-baiknya. Jadilah pendengar setia ya, dan juga nanti menanggapi dengan bijak, dengan konstruktif ya. Oh iya Bulia, nggak apa-apa, tenang aja. Di ini dulu, nyeduh kopi dulu, bawa relax dulu aja. Ya, boleh. Ini juga Bapak Ibu ya, saya kira sore hari penat sekali ya, pulang dari sekolah atau bahkan baru selesai aktivitas. Boleh sambil ngopi Pak Irwanda ya. Pak Cahya, nikmatin saja lah Bapak Ibu. Bu Aini udah, aduh pegang kepala nih, pusing ya Bu ya. Ya, semangat Ibu. Bu Nur Aisyah, lagi di mana ini? Lagi di sekolah kayaknya ya, masih di sekolah. Tetap semangat ya. Silakan nikmati sesi presentasi sore hari ini. Bapak Ibu ingat, kita ini adalah pertemuan ketiga terakhir ya. Kita 2 kali pertemuan lagi ya. Udah mulai last minute Bapak Ibu ya. Jadi usahakan tetap semangat ya, mengikuti dengan baik, sebaik-baiknya. Saya kembalikan ke MC Pak, siapa tadi tuh MC-nya ya? Ibu Sri ya. Bu Sri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ade yang sudah memberikan pengarahan kepada kami semua. Baik, untuk selanjutnya berarti kita lanjut ke sesi. Gue ngomong sesi coba. Sesi presentasi dari masing-masing kelompok. Sebelum saya menunjuk kelompoknya, mungkin ada kelompok yang bersedia presentasi terlebih dahulu.
apakah mau kelompok Pak Irfan atau kelompok Pak Suparjo terlebih dahulu? Sebelum saya ini kan. Kang Ir, siap Kang Ir, kita duluan. Kang Irwanda. Halo. Siap, Pak. Siap. Siap, Bu. Irnya Pak Irwanda, bukan irnya bukan Pak Irfan, Pan. Pak Irfan langsung menggur. Sorry. Baik, berarti pas kelompok Pak Suparjo terlebih dahulu ya Pak. Mangga pada Pak Suparjo and the gang dipersilahkan. Ya persiapannya naon wae cuy. Naon? Tanya aku. Udah bawa diri doang. Oke, assalamualaikum. Pak Irwan. Pak Cahya. Silakan Pak Cahya. Silahkan. Saya host. Atau mau presentasi? Host aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kami berselancar di ruang kolaborasi sebelumnya, setidaknya kami sudah memahami bahwa sumber daya dan aset yang harus kita pahami betul-betul ini menjadi sebuah modal penting untuk kita dalam menciptakan sebuah iklim sekolah yang lebih maju dan berkembang, apalagi seiring berkembangnya teknologi digitalisasi, kita setidaknya harus mempunyai pola pikir maju, pola pikir adaptif dan kolaboratif, sehingga ini menjadi sebuah kebutuhan primer untuk kita dalam menciptakan transformasi pembelajaran. Baik, izinkan saya sebagai host pada kelompok ini untuk menyampaikan rangkaian acara yang insya Allah akan kami laksanakan pada sesi kali ini. Baik, sebelum kita mulai presentasi diskusi yang sudah kami lakukan, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan tertib, dan menghasilkan sebuah pembelajaran yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, supaya mengefektifkan waktu, kami langsung saja kami persilahkan kepada presentator yang insya Allah pada kelompok ini akan disampaikan oleh saudara Bapak Dindin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Cahya atas kesempatannya. Bentar, saya mau gabung dulu. Ada pendamping. Oke, izin teman-teman, saya share screen. Saya izin dulu sama sekolah. Besok BNI ke sekolah, Tis. Ya. Carimu bukan enak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menampilkan hasil diskusi pada hari Jumat kemarin. Sekarang kita di ruang kolaborasi yang kedua, modul 3.2, yaitu hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya di daerah sekolah masing-masing. Ini disesuaikan oleh kelompok kami menamakan amfibi. Kami
adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang, bukan Kerawang ya, Karawang. Nggak tahu Karawang atau Kerawang. Oke. Fasilitatornya Pak Ade Sarifudin, pengajar praktiknya Pak Saman Saiful. Ini kami mulai dari ini sambil kita mengenang. Ini kita pertama kali berjumpa di Loka 0 ya. Ada Pak Cahya paling depan, kemudian Pak Irwanda, Bu Neng Nani, Pak Sarman, Bu Neng Aini, kemudian Pak Haji Suparjo, dan yang terakhir dekat kaca itu saya sendiri, Ibn Wahyudin. Oke. Belum geser. Di tujuan pembelajarannya yaitu CGP, di sini kita dituntut mengidentifikasi berbagai sumber daya atau aset yang ada di lingkungan daerahnya masing-masing. Kemudian kita atau CGP kami dapat mengidentifikasi strategi pemanfaatan sumber daya di daerah masing-masing. Kita dituntut untuk apa? Untuk bisa memetakan 7 pemetaan aset. Pertama, aset manusia, kedua aset sosial, ketiga aset fisik, keempat aset alam, kelima aset finansial, keenam aset politik, ketujuh aset agama dan budaya. Kita ke yang pertama dulu, aset manusia. Ada apa saja sih aset manusia di lingkungan kami itu? Pertama, kami ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu harusnya memiliki kompetensi dan berkomitmen tinggi dalam mendukung kemajuan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu guru. Guru di kelompok kami setelah kami diskusi kemarin itu seluruhnya seluruhnya itu ya masih adalah 1 atau 2 orang. Sudah bisa diambil seluruhnya. Seluruhnya sudah berlatar belakang pendidikan S1 dan linier, bahkan udah ada yang S2 juga, dengan mata pelajaran yang diampu dan sesuai tupoksinya dalam mengerjakan tugas di sekolah. Kemudian siswa atau muridnya, siswa kami juga memiliki potensi dan bakat baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Setelah kemarin kita ngobrol, ada juga capaian-capaian siswa yang udah dapat prestasi ini itu. Kemudian komite sekolah itu bisa memberikan dukungan, komite kami memberikan dukungan penuh pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Ini lupa saya edit Pak Suparjo. Kemarin itu kebijakannya apa katanya? Kebijakan yang ada sangkut pautnya demi kebaikan peserta didik atau siswa gitu. Kan bisa aja apa sih katanya kemarin kita membuat kebijakan yang nggak baik, komite mah manut-manut baik, tapi insya Allah komite kita mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan siswa. Tendik atau tenaga kependidikannya membantu kelancaran proses administrasi yang diperlukan di sekolah. Tendik-tendik kami juga terutama yang di SMP atau di SMK, alhamdulillah mereka sangat baik dalam membantu guru-guru dalam hal administrasi. Kemudian pengawas di wilayah kami, ini berarti kami Pakis Jaya, terus Tirta Jaya dan Pedas aktif memantau, mengevaluasi serta memberikan arahan untuk pelaksanaan tiap program sekolah yang diawasi, serta aktif dalam mendorong sekolah agar terlibat dalam komunitas pendidikan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Selanjutnya, aset ke sosial. Setelah aset manusia, kita aset sosial. Aset sosialnya apa? Di kami ada KKG, MGMP, kemudian keluarannya, puskesmas. Tadi sudah disinggung-singgung sedikit tentang Polsek, PGRI, dan Koramil. KKG menjadi wadah untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi guru di tingkat sekolah dasar atau gugus. Dari ke-6 CGP ini ya kemarin kita saling curhat, ada yang aktif dan ada yang sedang-sedang saja itu aktifnya.
Kemudian MGMP, wadah pengembangan dan peningkatan kompetensi guru mata pelajaran. Ini di ranah SMP, SMK, sama SMA kemarin. Di SD, MGMP, belum ada kayaknya. Kemudian, Keluaran Pramuka, ini aset ini yaitu untuk mewadahi kami dan pengembangan kemampuan peserta didik maupun pelatih dan pembina dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian Puskesmas bekerja sama dalam meningkatkan dan perkembangan kesehatan para peserta didik secara berkala atau bekerja sama kegiatan kesehatan. Ya, kalau di SD mah kemarin kita selalu dapat obat cacing, beda lagi kalau SMP sama SMA. Artinya Puskesmas juga aktif gitu ya. Terus Polsek bekerja sama dan bersinergi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan bullying, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan yang terakhir itu yang lagi ramai, judi online. Kemudian PGRI, wadah penyaluran aspirasi dan hak guru sebagai pendidik. Koramil bekerja sama dalam sosialisasi cinta tanah air, bela negara, pelatihan upacara PBB dan PBB ini peraturan baris berbaris dan penjagaan keamanan di lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya ke aset fisik. Ini aset fisik yang kami ambil dari berbagai sudut ya. Ini dari campuran, ada yang dari sekolah saya, sekolah Bu Aini, sekolah Pak Suparjo, sekolah lainnya. Pertama, ada ruang capsek yang memadai, artinya sebagai tempat untuk diskusi dengan guru atau menyambut kedatangan tamu, ada ruangan khusus. Di saya pun ada ruangan capsek walaupun SD gitu. Terus ruang kelas yang memadai. Nah, efeknya apa ruang kelas memadai? Itu murid menjadi sangat nyaman dalam belajar. Sebentar, saya error. Terus ruang guru yang nyaman. Ruang guru yang nyaman cukup memadai untuk para guru beristirahat dan mengerjakan tugas administrasi lainnya. Lapangan upacara cukup untuk menampung para murid dan guru ketika upacara, olahraga atau kegiatan lainnya. Ini lab komputer cukup memadai untuk praktik saat pembelajaran. Ini kemarin di mana ya, di Bu Aini kayaknya, ataupun yang Nani. Perpustakaan disediakan untuk memfasilitasi kegiatan literasi murid dan warga sekolah untuk penyimpanan buku sumber belajar. Kemudian toilet sekolah, walau masih butuh perbaikan ini ya, tapi di kami rata-rata layak pakai lah. Kantin juga cukup memadai untuk menampung anak-anak saat jam istirahat. Kemudian aset alam. Aset alam ini yang menarik dari kelompok kami. Pertama ada taman, menjadi alternatif tempat pembelajaran selain di dalam kelas. Ini lebih condong kemarin di sekolahnya Bu Neng Nani ya, Neng Nani. Terus akses jalan, semuanya akses jalannya sangat mudah untuk ke sekolah. Nah ini yang unik dari kelompok kami. Ada sawah. Sawah itu bisa dapat dijadikan media atau sumber belajar bagi murid dalam beberapa pelajaran, misalnya IPA atau ekosistem. Kemudian ada laut, dapat dijadikan media atau sumber belajar bagi murid terutama dalam hal menjaga ekosistem laut. Ini fotonya. Pak Haji, yang laut udah pasti itu Pak Haji Suparjo. Handphonenya. Oke, aset finansial. Aset finansial yang paling pertama yaitu kami simpan dana BOS. Dana BOS sebagai sumber pembiayaan utama dan rutin dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Kemudian ini ada koperasi sekolah, adanya di jenjang yang koperasi sekolah ini di kemarin tuh Bu Aini atau gimana ya. Sebagai wadah warga sekolah berwirausaha, bertransaksi ekonomi, dan penyediaan kebutuhan sekolah diantaranya yaitu alat tulis, makanan, dan lain-lain.
PIP dari jenjang SD sampai SMK, SMA, SMP juga ada. Membantu biaya pendidikan peserta didik dari pemerintah. PMMS membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang masih berstatus honorer. Dana komite sebagai tambahan dana sukarela dari orang tua murid untuk membantu pelaksanaan program sekolah yang dananya tidak terkapor bos atau kurang. Ini kemarin yang sudah dibahas sama Pak Haji Suparjo di Rukol sebelumnya juga. Kemudian ini aset politiknya. Aset politiknya di kami rata-rata ada. Di setiap kecamatan ada anggota dewannya. Mengelola dan mengawasi sektor pendidikan tingkat daerah, membantu sekolah dan aspirasi jika ada. Kemudian kantor desa membantu koordinasi pelayanan publik yang dibutuhkan oleh sekolah, misalnya mengenai kartu keluarga murid, mengeluarkan surat keterangan yang dibutuhkan oleh murid, kartu identitas anak, dan lain-lain. Kecamatan membantu koordinasi pelayanan publik yang dibutuhkan oleh sekolah dan sarana kegiatan formal. 11. Aset agama dan budaya atau budaya. Dan handphonenya 3% lagi. Di kami ada Ikatan Remaja Masjid berperan dalam pendidikan terutama aspek moral agama dan sosial murid di sekitar sekolah. Tokoh agama biasanya diundang sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, ini yang unik lagi kami ada sedekah bumi dan pesta laut. Ini adalah sebagai salah satu tradisi yang harus dilestarikan sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, sebagai media pembelajaran bagi murid dalam memperingati Hari Besar Islam. Ada festival budaya lokal yaitu untuk mengenalkan dan melestarikan kearifan budaya lokal masing-masing. Ini agamanya santunan anak yatim piatu, wadah untuk mengajarkan nilai-nilai empati, solidaritas, dan kepedulian tentang realitas sosial yang beragam. Ini yang terakhir, aset kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bentar dulu. Ya, bentar lagi ngaji. Dari hasil pemetaan aset yang ada di daerah sekolah kami, didapatkan pemahaman jika setiap daerah memiliki potensi aset yang sangat beragam bentuknya. Keberagaman potensi aset itu jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dikolaborasikan secara berkelanjutan dengan sekolah, maka akan mendatangkan manfaat yang besar. Yang besar juga untuk kemajuan dan peningkatan mutu serta kualitas sekolah sebagai satuan pendidikan. Ini slide terakhir yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu respon dari teman-teman. Mau ada pertanyaan atau jawaban, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Pak Cahya. Terima kasih semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Dindin Wahidin Hidayat yang telah menyampaikan presentasinya dengan memaparkan aset-aset yang sesuai dengan prosedur yang ada di LMS. Tadi sudah disampaikan dari A sampai Z. Kurang lebihnya nanti kita tindak lanjuti dalam sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu, monggo. Setelah itu nanti ditambah dengan pertanyaan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Yang pertama kami persilahkan untuk memberikan tanggapan kepada Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang ingin ditanggapi, mangga raise hand. Iya, Kakak. Apakah ada yang ingin ditanggapi Bapak Ibu? Atau langsung ke pertanyaan, dipersilahkan. Atau itu. Takut tadi saya ada yang terlewat, Pak Cahya. Dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin memberi tanggapan. Boleh dilihat slide yang finansial nggak? Aset finansial. Boleh, Bu. Siap.
Mohon maaf tadi saya laptop HP-nya lobet. Oh, nggak apa-apa. Bentar. Finansial ini ya? Ini ya? Ya, ini aset finansial. Di sini saya hanya ingin memberi tanggapan ya. Beruntung sekali bagi jenjang sekolah yang masih ada dana komitenya. Karena kalau misalnya untuk SMA, jenjang SMA kita sudah tidak boleh, khususnya di sekolah saya yang sekarang gitu ya. Sama sekolah yang kemarin juga tidak boleh, itu dana komite. Jadi di situ tuh komitenya ini ya untuk yang tidak tercover BOS ya. Kalau misalnya peruntukannya apa gitu. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu ini tanggapan atau tanya jawab ya? Ya pokoknya sekaligus deh kayak gitu. Jadi saya ingin tahu aja gitu. Mungkin ini suatu pengalaman, suatu ilmu juga buat saya gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan sekaligus pertanyaannya. Mungkin bisa saya pertegas kembali tadi yang diklarifikasi oleh oleh Bu Jenny terkait dengan dana komite. Sedangkan di SMA itu tidak ada ya. Karena semua program-program itu sudah tercover dari dana BOS. Sedangkan dana komite di sini dipaparkan oleh Bapak Dindin sebagai presentator. Silakan kepada Bapak Suparjo karena sudah raise hand untuk menjawab tanggapan dan pertanyaannya. Baik Pak. Kita terkait dana komite itu, yaitu sebagaimana di sekolah manajemen berbasis sekolah MBS ya. Seyogianya sekolah itu menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah, di mana dengan MBS kita bisa mengembangkan sekolah kita bukan hanya berpaku kepada dana BOS atau BOP saja yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita saling berbagi, ya pada awalnya ya kita bermusyawarah dengan wali murid ya, agar kita memaparkan program yang ada dengan anggaran dana pemerintah ya sebatas ini yang disebut dengan BOS. Kegiatannya yaitu untuk ya pengembangan sekolah, baik kegiatan kesiswaan ataupun pembangunan yang sifatnya kecil yang tidak tercover oleh BOS atau kurang dari anggaran BOS ya. Karena perlu kita ketahui juga ya, BOS sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ini belum ada kenaikan, sementara barang-barang ini sudah naik. Sudah dipastikan pasti dana BOS ini tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, sekolah membentuk manajemen berbasis sekolah dengan penggunaan dan perencanaan yang benar-benar transparan. Pengelolaannya pun kita serahkan kepada komite. Sekolah hanya memiliki program, melaksanakan, sementara untuk anggaran yaitu dari komite yang ada. Mungkin itu Pak Cahya yang bisa saya tambahkan, mungkin dari teman yang lain bisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Haji yang telah menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Jenny. Saya kembali ke Bu Jenny, bagaimana respon dan jawabannya, Bu? Bapak, oke. Jadi jadi terbuka gitu, ini ilmu baru gitu. Ya. Gitu Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Mungkin kalau menurut saya pribadi, kenapa
dana komite itu ada ya karena memang setiap sekolah itu berbeda Bu ya. Kalau di SMA saya yakin, apalagi di Semantika ya, karena memang siswanya itu banyak sekali, ditambah dengan apa istilahnya dana bosnya juga cukup besar ya karena berbeda dengan SMP dan SD apalagi gitu kan. Jadi insya Allah kalau menurut saya pribadi setiap program-program yang ada di sekolah itu bisa tercover oleh dana bos ya karena memang secara nominal juga sudah cukup tinggi ya dan cukup besar juga. Kalau misalnya di SD mungkin kalau misalnya ditambah siswanya itu sedikit, kemudian juga ketika melihat dana bosnya juga pasti akan terbatas, belum ditambah misalnya ada hal-hal yang lain yang memang menyangkut dengan dana bos, mungkin itu akan sedikit apa istilahnya menghambat berjalannya program-program sekolah. Makanya tadi Pak Haji Suparjo menyampaikan bahwa dana komite ini tentunya atas musyawarah dengan orang tua murid ya. Jadi ada komite yang mewakili dari orang tua murid sehingga adanya kesepakatan untuk bisa membantu visi misi dan tujuan sekolah tersebut. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanggapi kembali? Oke, silakan Bu Sri Ginanjar untuk menyampaikan tanggapannya atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Cahya yang sudah memberikan kesempatan. Saya juga bingung ini pertanyaan apa tanggapan ya. Nanti di ini aja mungkin kalau misalnya ternyata ujungnya nanti pertanyaan mungkin minta dibantu untuk menjawab. Boleh. Ini mas sharing aja ya Bapak Ibu ya. Tadi kan ada pembahasan terkait dengan aset manusia, aset sumber daya, aset manusia sih. Nah, boleh dilihat Pak aset. Ya, betul. Nah, sebenarnya kan terkait dengan pengelolaan seperti ini memang kalau dibilang pertanyaan sangat banyak, pasti di sekolah sangat banyak permasalahan terkait aset yang kita miliki ini. Mulai dari sarana prasarana, aset manusia, kemudian sosial dan sebagainya pasti banyak permasalahannya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan karena ini berdasarkan pengalaman terkait dengan aset manusia yang ada di sekolah, terutama kan antara kepala sekolah, guru, kemudian tenaga pendidik, tentunya. Nah, tidak ini kan pengelolaannya itu cukup berat dari ketiga aspek ini ya Pak, Bapak Ibu. Yang ingin pengalaman saya ketika kita di sekolah itu pasti aja ada tidak sinkron antara aset manusianya sendiri yang ada di sekolah ini. Mulai dengan tidak kompak dan sebagainya, ada gap antar guru. Hal seperti itu pasti bukan hanya di sekolah saya, mungkin di sekolah Bapak Ibu juga ada hal seperti itu. Adanya gap kelompok guru ini yang sebenarnya itu kan memicu konflik. Nah, kemudian bisa juga ketidaksinkronan, misalnya ketika si A punya program ini, misalnya bagian kurikulum mempunyai program ini, kemudian dari kesiswaan tidak menyetujui ini dengan program ini, pasti kan ini akan berpengaruh dengan jalannya keharmonisan di sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika itu terjadi di sekolah Bapak Ibu gitu kan? Kalau yang saya pribadi, saya kan tipikalnya orangnya cuek ya. Ketika ada permasalahan seperti itu, saya sendiri kadang tidak menyadari adanya gap itu. Kalau tidak teman saya yang bilang, ini kan ada gap antara sini dan sini gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan jika Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah nih menanggapi hal tersebut, ketidaksinkronan dalam aset manusia yang ada di sekolah sendiri? Mungkin itu Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan.
Baik, terima kasih kepada Bu Sri yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ini terkait dengan aset manusia ya, karena memang tidak dipungkiri lagi bahwa pasti akan ditemukan berbagai dinamika yang terjadi ya antar guru, antar rekan sejawat, bahkan dengan kepala sekolah. Nah, dalam menanggapi hal ini tentunya penting sekali untuk bagaimana kita bisa menelusuri lebih dalam, mengidentifikasi terkait apa yang terjadi nih antar rekan sejawat, karena pastinya ini akan menghambat ketidakharmonisan ya. Jadi adanya ketidakharmonisan ini tentunya jangan dibiarkan begitu saja, harus ditelusuri. Kemudian juga bagaimana kita bisa mencari jalan keluar supaya bisa kembali rukun dan bisa kembali damai. Mungkin itu. Baik, kepada teman-teman kelompok, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Sri Ginanjar? Dipersilahkan. Kang Irwanda dulu coba. Nanti kalau enggak baru saya siap. Oke, silakan Kang Irwanda. Ya, siap. Atau Bu Aini atau Bu Neng Orang Nani. pancing-pancing ngomong aja, Pak Haji aja mah. Mulai ngantuk gitu. Ya, Kang Irwanda, ayo siap, nanti saya tambahin. Udah ada ini, itunya mah nunggu. Ayo, Bu Aini duluan tuh. Bu Aini mau nyampein tuh. Masya Allah. Duluan. Apa tadi saya ini baru masuk lagi Pak? Apa pertanyaannya Baik. tadi? Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Sri kurang lebihnya kalau misalnya kita sebagai kepala sekolah ya menemukan gap yang terjadi di rekan sejawat ya, di guru yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menindaklanjuti hal tersebut gitu, supaya tidak terjadi gap kembali atau misalnya antar guru itu bisa kembali bareng-bareng lagi, bisa kembali rukun lagi, bisa kembali damai lagi. Karena kan tadi ada blok-blokan, misalkan ini blok A resep sepedahan, misalkan blok B resep papahare misalnya. Jadi ada blok-blok seperti itu. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi blok-blokan tersebut gitu. Atau misalnya ada gap nih antar guru A dengan guru B. Terkadang kita tidak menyadari adanya gap tersebut karena misalkan orangnya kita cuek-cuek aja ya. Padahal kalau dari rekan sejawat yang lain yang melaporkan ini terjadi gap nih antara A dan B. Nah, bagaimana kita sebagai kepala sekolah menyiasati ini gitu. Ya baik, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim, mencoba menjawab dari sudut pandang pribadi gitu ya Bu. Mungkin memang permasalahan di dunia pendidikan itu bertambah gitu Bu, seiring dengan pertambahan dari hal ini gitu. Yang kalau yang saya amati gitu, seperti kita Bu di SMA, di SMP, maaf ya, maksudnya kalau yang SD itu kan ruang lingkup gurunya lebih sedikit. Yang artinya di mana pasti gurunya itu ketika sedikit itu akan terlihat lebih solid dan mungkin kepala sekolah juga lebih mudah gitu untuk mengaturnya. Nah, sedangkan kalau misalkan seperti kita di SMA, di SMP gitu, tapi SD juga kalau yang banyak mungkin ada ya beberapa yang seperti itu. Nah, kalau di SMA, di SMP saya bukan yakin sih, artinya saya mengamati sepertinya kebanyakan seperti itu terjadi di sekolah kita. Yang nggak tahu kalau di sekolah Bu Jenny ya, mungkin di sekolah Bu Sri, yang di sekolah saya juga sama Bu, seperti itu, tidak jauh pemandangan seperti itu. Sedangkan yang saya rasakan bahwa ketika kita pertama kali mengajar itu rasanya tidak seperti ini keadaannya gitu. Coba Bapak Ibu yang mungkin yang udah lama mengajar sampai puluhan bahkan belasan tahun, rasanya dulu tidak seperti ini gitu ya Bu Sri. Tapi kalau ini pendapat saya gitu, ketika saya dihadapkan pada lingkungan yang seperti ini, sama Bu di sekolah saya juga sama seperti itu gitu ya. Dihadapkan malah sudah ada yang memang bergapnya itu yang banyak orang-orang yang hanya melihat dari sisi pandang negatifnya saja gitu. Seperti itu. Jadi kayak yang susah gitu untuk diajak maju bersama untuk membesarkan sekolah itu. Nah, kalau saya kembali harusnya yang punya kewenangan ini sebetulnya betul kepala sekolah yang bisa membuat bersatu kembali gitu, Bu. Membuat bersatu kembali, dibanyakan lagi kebersamaannya gitu, dibanyakan lagi
silaturahminya gitu. Bisa mungkin dengan cara-cara kerohanian ya Bu ya, seperti diadakan kalau dulu di sekolah saya sering ada gitu pengajian gitu bareng, diajak semua keluarga besarnya juga gitu, seperti itu. Nah itu sebetulnya efektif, seperti itu salah satunya gitu. Nah kalau saya sejauh ini karena udah bosan menemukan hal seperti itu, jadi ya sudah gitu, apa namanya, ya udah biarin aja gitu, yang penting tugas tupoksi kita sebagai pengajar itu terlaksana gitu. Seperti itu sih Bu kalau saya menanggapinya. Ya silakan Pak Irwanda, gimana? Ya gimana, saya belum mengalami menjadi kepala sekolah ya kan. Nanti yang sudah mengalami sebagai kepala sekolah mungkin Pak Haji Suparjo bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita sebagai calon-calon kepala sekolah ataupun calon-calon pengawas nanti ke depannya. Namun pada intinya kadang kepala ya namun pada intinya gitu kan, ketika hal tersebut terjadi itu kita lihat aja deh dari semua elemen gitu kan di masyarakat luas seperti itu, pasti tetap hal tersebut tuh ngegeng itu udah pasti ada gitu. Bahkan itu sampai ke sekolah pun ya seperti itu. Kenapa? Karena memang secara frekuensi itu akan masing-masing itu berbeda gitu. Ketika kita punya frekuensi yang positif, pasti kita akan juga dengan yang positif. Tapi ketika kita frekuensi positif dihadapkan dengan yang negatif, ya nggak bakalan gitu kan nyambung kayak gitu. Nah, di situ ketika kita memang kelak nanti menjadi seorang kepala sekolah, ya pastilah kita mencoba atau berusaha untuk mengarahkan menjadi satu frekuensi semuanya, satu visi semuanya, sehingga dari satu frekuensi tersebut tidak ada frekuensi yang lain yang bisa mengganggu kita. Kalau udah satu visi, ya semuanya juga di situ menjadi satu tujuan. Kalau sudah satu tujuan, ya masa sih harus menghancurkan tujuan kita yang bersama-sama diemban, sama-sama di ini. Walaupun memang sekarang nih secara visi sekolah ada, misi sekolah ada, tujuan sekolah ada, tapi kadang gitu ketika kepala sekolah berganti, hal tersebut tidak disosialisasikan dengan baik kepada kita. Terus treatment yang kepala sekolah lakukan juga kepada kita gitu, itu tidak mengarah untuk mempersatukan diri kita bersama-sama semua seperti itu. Jadi seakan-akan kepala sekolah yang mengetahui hal tersebut ya biarkan saja itu terjadi seperti itu gitu. Yang penting program saya bisa berjalan gitu kan. Yang penting administrasi saya bisa lancar dan tidak ada suatu masalah hal apapun dengan baik itu segi keuangan di atas sana maupun segi administrasi di atas sana seperti itu. Kalau di bawah mah mau gejolak kayak gimana juga ya itu bukan urusan saya gitu. Seakan-akan seperti itu gitu di sekolah tuh. Nah, tadi tuh ada yang ngecat di situ kan, ganti aja kepala sekolahnya ya. Inilah kita gitu. Kitalah gitu kan generasi-generasi yang memang istilahnya dipersiapkan agar hal-hal tersebut itu gitu. Itu sudah tidak ada lagi. Kita lebih peduli baik itu kepada siswa, kita lebih peduli baik itu kepada gurunya, kita lebih peduli kepada lingkungannya. Makanya identifikasilah oleh kita sekarang nih belajar identifikasi mulai dari aset sosial, aset politiknya. Kita belajar dulu sekarang ketika kita sudah pahami, ketika nanti kita jadi kepala sekolah, oh berarti yang seperti itu harus seperti ini kita tanganinya. Gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Mohon maaf atur. Iya. Terima kasih. Sedikit. Baik, terima kasih kepada Bu Aini Farhana dan kepada Bapak Irwanda yang telah menyampaikan tanggapan terkait dengan pertanyaan awal. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan pada Bapak Ibu
Atau cukup saja karena mengingat waktu sudah pukul 4.47 ya. Atau masih ada yang ingin penasaran menyampaikan unek-uneknya dipersilakan. Sedikit aja Pak Cahya. Ya. Iya sedikit aja Pak Cahya. Pak Cahya, halo. Saya dikit nanggapin deh dari apa yang diinikan oleh Bu Jenny ya. Tapi pengalaman saya justru kepala sekolah sendiri yang menciptakan gap tersebut. Ya kadang begitu Bu, sengaja oleh kepala sekolah gitu kan dibentuk gap tersebut. Kenapa? Karena ketika tidak dibentuk gitu kan mereka gurunya itu kompak semuanya, maka bisa jadi gitu. Semua guru itu justru akan menentang dengan kebijakan yang minimalnya gitu, kebijakannya itu yang oleh kepala sekolah itu yang agak nyeleweng gitu. Makanya dibuatlah di gap gitu kan, dibuat dua atau 3 kelompok gitu. Ada tuh satu kelompok yang memang betul-betul pro dengan beliau gitu kan, kepala sekolah itu gitu. Sehingga yang pro itulah gitu kan yang nantinya itu nyerang ke yang nggak pro-nya. Kalau menurut saya seperti itu, makanya sengaja. Kalau saya gini Pak, pengalaman saya ya. Jadi dia itu ngomong gini, si beliau itu ngomong gini, kalau saya sih orangnya gini, dia yang mendekat ya udah berarti itu yang pengen dekat sama saya, katanya gitu kan. Nah jadi otomatis dengan statement beliau itu semakinlah semena-mena dari mulai keuangan dan segala macam itu kekuasaan semena-mena. Ketika beliau ada mereka rajin, ketika beliau tidak ada maka mereka tidak menampakkan muka. Jadi intinya itu secara kasarnya itu cari muka gitu loh Pak. Jadi gapnya itu benar-benar jelas banget. Jadi saya curcol ya Bapak. Mohon maaf. Sedikit aja ya Bapak Ibu. Menambahkan bahwa di luar itu ya, di luar gap-gapan tadi berbicara tentang aset manusia, di sini yang saya lihat yang paling besar itu yang menjadi aset gitu kalau saya ya setelah mempelajari ini gitu, yaitu pada murid gitu. Menurut saya itu adalah aset terbesar dalam sekolah gitu. Jadi setelah mempelajari ini ketika saya masuk kelas gitu ya, mulai dari kemarin modul 3.2 itu sampai hari tadi saya melihat ketika masuk ke kelas di kepala murid itu semua aset gitu. Jadi jangan mengira bahwa oh dia itu ranking 1 nih, oh dia tuh baik nih, oh dia tuh attitude-nya baik. Kita tidak tahu Bapak Ibu bahwa nanti gitu setelah lulus ternyata murid yang tidak pernah kita pandang, murid yang mungkin selalu membuat masalah, ternyata mereka adalah aset di masa depan gitu. Baik untuk kita, baik untuk bangsa kita gitu. Jadi sejauh ini saya memandang mereka ketika masuk di atas kepala gitu, aset. Nah, insya Allah ketika kita melihat hal seperti itu, maka kita akan berubah Bapak Ibu bahwa mereka itu semuanya adalah aset kita gitu, seperti itu. Terima kasih. Berarti tinggal di withdraw ya, kita udah punya banyak aset. Tinggal ditarik. Iya. jadi nanti jatuhnya pun nggak akan kesel gitu ke murid tuh, karena kita tidak tahu mereka itu aset mana yang nanti kelak akan menarik tangan kita kepada ya mungkin kepada surga gitu ya, karena kebaikan kita tertular ke mereka gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyampaikan tanggapan terkait dengan pertanyaan awal ya, yang jadi meluas dan melebar. Dan ini terkoneksi antara tanggapan satu dengan tanggapan yang lainnya. Mungkin cukup ya Bapak Ibu? Sedikit Pak Cahya, mungkin. Oh sedikit juga, silakan. Sedikit aja ini mah. Terkait dengan gap seperti itu gitu ya. Terkait dengan gap seperti itu kan sebetulnya memancarkan frekuensi negatif gitu kan kepada kita semuanya gitu. Kita tidak harus untuk mendekati ke blok A ataupun blok C gitu. Kita mah manteng di tengah gitu. Kita manteng aja di tengah gitu kan, mau nggak harus kita ngikut ke A, nggak harus kita ngikut ke C, dan bukan berarti juga kita kesana kemari itu mencari perhatian ataupun mencari dukungan gitu. Karena apa? Karena jelas kita tadi kata Bu Aini gitu kan, kita itu punya aset yang ada di dalam diri kita itu yang luar biasa gitu.
Dengan kita yang terus maju sendiri, ya kan, itu justru malah yang lainnya itu hanya bisa apa? Menonton dan menyaksikan kita. Ternyata selangkah demi selangkah kita itu justru malah lebih tinggi dari yang tadi, mau di blok A, mau di blok B. Minimalnya aja gitu kan, kita itu sudah bisa menguasai emosional kita. Oh ternyata yang ini tuh seperti ini, oh ternyata yang ini tuh seperti ini. Kita bisa menguasai dari emosional itu saja, kita udah ada levelnya itu di atas mereka. Itu saja, hatur nuhun, hampura. Baik, terima kasih Pak Irwanda. Sepakat ya. Jadi kita berada di jalan tengah aja, sebagaimana dalilnya ummatan wasatan gitu. Jadi Islam juga Islam wasatiyah, jadi tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Jadi kita lurus aja di tengah-tengah untuk menetralkan blok kanan dan blok kiri begitu ya. Biar Jerman aja yang blok-blokan, kita mah jangan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah menyampaikan tanggapannya yang cukup menguras emosional kita ya terkait dengan bagaimana pola pikir pemimpin yang memang menjadi aset utama dalam menggerakkan sekolah. Baik, untuk selanjutnya kami tutup karena memang sesi diskusi, sesi presentasinya sudah disampaikan dan juga sesi tanya jawabnya juga sudah kita lakukan bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kealpaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada host utama. Baik, terima kasih pada Pak Cahya dan teman-teman dari timnya Pak Suparjo. Tadi nampak seru sekali ya Bapak Ibu ya untuk kelompok 1 sampai pembahasannya memang luas, tapi insya Allah nanti kita kalau bertemu secara langsung ya Bapak Ibu ya, kemudian kitanya ada waktu untuk ngobrol bareng-bareng, sharing bareng-bareng langsung dan tidak dibatasi oleh waktu. Untuk selanjutnya ke kelompoknya Bu Jenny and the Gang. Mangga Bu Jenny, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri selaku host yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin ya. Oke, langsung saja. Presentasi kali ini akan dilakukan oleh Bu Lia. Bu Lia, are you okay now? Oke, siap. Oke, kepada Ibu Lia, mangga kami persilakan. Cek ya Ibu Bapak, ada nggak tampilan presentasi saya? Ada, tapi ada. Suara ada ya? Tampilan dan suara jelas. Iya, ada. Sebelumnya mau klarifikasi dulu masalah tadi ya biasa ya, dinamika dalam pekerjaan ada-ada aja gitu ya. Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan Pak Cahya, sanes ka Pak Cahyanya. Biasa. Baik Ibu Bapak, izinkan saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok Busamira untuk ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya, baik. Adapun menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerahnya untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Ya, perlu kita ketahui bahwa pada modul ini kita diajarkan mengidentifikasi 7 modal ya yang ada di sekitar sekolah kita, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal politik, modal agama budaya, dan modal finansial. Jadi nanti paparan yang akan saya sampaikan itu tidak ada gambarnya karena mengefektifkan dan mengefisienkan aja tampilan ya.
Karena kalau dipoto satu-satu, kalau di kota itu kan banyak jenisnya dan ragamnya, nanti slide-nya berat. Jadi yang inti-intinya saja. Yang pertama yaitu modal manusia yang kami sudah identifikasi, ada guru, siswa, kemudian kepala sekolah, pengawas, komite, wali murid, tendik, dan masyarakat sekitar. Manfaatnya sebagai sistem biotik dalam pendekatan aset yang lain ya. Terus memberi manfaat untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah, memberikan pembinaan dan pengawasan di lingkungan, kayak untuk pengawas ya. Pembinaan dan pengawasan di lingkungan sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian dengan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda yang heterogen dapat mendukung segala program di sekolah. Ya tentunya wali murid dengan latar belakang background yang berbeda-beda itu bisa memberikan kontribusinya kepada sekolah untuk membantu segala kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan ada yang wali muridnya tenaga ahli, bisa membantu misalnya tenaga ahli kerja di damkar, misalnya seperti kejadian di sekolah saya pernah ada pohon ambruk, itu bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Dan selanjutnya modal sosial. Nah, modal sosial yang kami identifikasi ada tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas guru macam-macam ya, dari level SD ada KKG, MGMP, dan PGRI tentunya. Kemudian yang ketiga Kuaran, Kuarcap, PPI untuk Purna Paskibra, bisa di level menengah atas ya, menengah SMP, menengah pertama, dan menengah atas itu ada kaitannya dengan PPI. Kemudian Puskesmas, Disdukcapil, rumah sakit, dan universitas. Manfaatnya sebagai wadah peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pendataan, pengawasan kesehatan, kemudian pembinaan remaja ya yang di luar lingkungan sekolah itu, kemudian membantu dan mempermudah pendataan administrasi warga sekolah. Kemudian sebagai jembatan kerjasama proses pembelajaran langsung kontekstual di lingkungan sekolah, sosialisasi, kunjungan, dan kemitraan. Itu biasanya universitas ya. Lanjut. Modal fisik. Nah, mohon maaf fotonya tidak ditampilkan karena pasti nanti penuh slide-nya. Karena sekolahnya banyak, ada 5 dari 5 CGP. Jadi kita ambil intinya saja ya, ada ruang kelas tentunya, aula sekolah, masjid atau musola. Kalau di SD itu biasanya ada musola, kalau di masjid di tingkat menengah atas ya. Kami semua dari berlima memiliki lapangan sekolah, ada lab sains, IT, di sekolah dasar juga sudah ada lab IT, bahasa mungkin itu sekolah menengah atas, lab praktikum seperti di sekolahnya Bugina ada lahan praktikum ya, lahan untuk melakukan praktik. Kemudian ruang UKS di sekolah SD sampai menengah atas juga sudah ada ruang UKS dan perpustakaan. Nah, manfaatnya sebagai sarana yang menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, modal lingkungan alam. Nah, lingkungan alam itu setelah diidentifikasi kami mendapatkan ada hutan lindung, area persawahan yang biasa Bugina manfaatkan, lapangan karang pawitan, itu biasanya sekolahnya Bu Jenny, lapangan Singapura Bangsa, Masjid Al-Jihad, Tugu Proklamasi, Taman Siska, perpustakaan kabupaten. Nah, ini banyak sekali dari modal lingkungan itu yang bisa dimanfaatkan ya sebagai kegiatan pembelajaran yang tidak dapat dilakukan di sekolah. Kemudian penyedia sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan prakarya atau sebagai media konkret yang bisa dipergunakan menunjang pembelajaran. Kemudian selanjutnya modal finansial. Nah, yang kami identifikasi ada satu, dana BOS tentunya, dana BOPD, dana koperasi. Seperti di sekolahan saya, walaupun tingkat sekolah dasar itu ada dana koperasi. Kemudian bumbung pramuka, semacam koropak ya yang diputar ke anggota pramuka. Kemudian PIP, KIP, Kacer, wirausaha sekolah. Seperti sekolah saya pun ada lahan yang disewakan, ruko, kantin, dan lain-lain. Kemudian seperti yang di Bina dan di sekolah-sekolah tingkat menengah atas ada bursa kerja khusus. Mungkin ada feedbacknya untuk sekolah, nanti akan dijelaskan jika dipertanyakan. Ada infak dan sodako.
Manfaatnya satu, menunjang keberhasilan kegiatan sekolah, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah, membantu kesejahteraan warga sekitar sekolah, membantu biaya pendidikan khusus untuk siswa, membantu kegiatan keagamaan dan santunan untuk warga sekolah yang mengalami musibah sebagai bentuk empati. Kemudian selanjutnya modal agama dan budaya, ada sanggar kesenian. Kalau di perkotaan itu banyak sanggar kesenian ya, dan komunitas budaya. Kalau di Jambi Timur itu ada namanya Calung Kagugu ya, binaan PGRI, sanggar tari dan lain-lain, Rohis, Irma, Marawis, dan Qosidah. Kalau di SD biasanya ada eskul BTQ ya. Manfaatnya melestarikan budaya lokal dan Nusantara, meningkatkan kreativitas siswa dalam kegiatan keagamaan sebagai tuntunan individu di sekolah dan di masyarakat karena kepada Tuhan, tuntunan individu di sekolah dan di masyarakat kepada Tuhannya. Kemudian untuk menunjang pengembangan perencanaan kegiatan bersama antara masyarakat dan sekolah, contohnya untuk referensi kegiatan P5 di sekolah. Untuk tambahan lagi yaitu kegiatan keagamaan bidang lain ya, seperti gereja mungkin dan lain-lain, karena kita bukan agama nonis jadi tidak memahami, jadi belum dimasukkan ke modal agama dan budaya. Harusnya ada karena kita sekolah heterogen ya, bukan sekolah IT gitu. Selanjutnya modal politik, ada Kesbangpol, pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten, kemudian KP. Nah, karena ini satu di kelompok kita itu ada sekolah menengah atas, mungkin apa hubungan dengan politik itu pasti ada ya. Misalnya apa namanya, memberikan pendataan pemilih pemula, biasanya seperti itu ya. Ada pendataan dan lain-lain. Manfaatnya membantu peningkatan kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian simpulannya, sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis 7 modal utama yang sudah dijelaskan merupakan salah satu alat yang dapat membantu mengidentifikasi sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset di atas dapat saling beririsan satu sama lain. Ya, itu saja hasil pemaparan 7 aset atau 7 modal yang berhasil kita identifikasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia Andriani yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk kelompok amfibi, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Kelompok amfibi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Jenny. Ini tidak ada tanggapan ini. Apa mau langsung ke sesi tanya jawab atau mau langsung closing aja? Tanggapin atau dikit Mas, tanggapin. Tahu tuh, ini pada ngedengerin gak ini teh? Curhatnya apa? Saya mau bentar deh, Ya. Kakak. Ada. Oke, saya dulu. Saya mau bentar, ada iklan dulu. Saya mau apa ya, bertanya aja deh ya. Pengen
tahu itu kalau di yang apa sih yang tadi ada sekolah yang ada campuran agamanya ya, yang ada Islam sama Kristen di mana, di SD Bulia atau di mana? Itu sistem pembelajaran agamanya bagaimana Bu ya? Ayo, ini siapa yang mau menjawab? Jadi sistem pembelajaran untuk nonis ya? Oh, berisik sekali nih. Oke. Kalau di sekolah saya ya, memang ada beberapa siswa yang nonis gitu kan ya. Jadi pas pelajaran agama berlangsung, dia boleh stay tetap di kelas, dia mengerjakan tugas yang lain. Jadi nanti dia tuh ada kayak hari Minggu, dia sekolah agama gitu Pak. Nanti begitu pas ada kita ulangan ulangan PTS gitu kan, nanti dari pihak sekolah agamanya itu mengirimkan lampiran nilainya sekian, nilai rapotnya juga sekian gitu. Saya seperti itu, nggak tahu kalau di yang lain gitu. Baik, saya izin menambahkan ya. Oh, mau Bu Lia dulu? Oh baik, mangga Bu Lia. Iya, tadi sebenarnya baru datang itu pemikirannya ketika saya membaca slide modal agama ya Pak Didin ya. Nah, jadi oh iya harus ada gereja juga aset ya. Jadi memang ada sekolah minggu ya untuk yang nonis, yang pertama yang beragama Kristen dan Katolik itu ada sekolah minggu. Jadi ada kehilapan lah kita menuliskan aset dari agama lain itu kayak gereja, wihara, itu harusnya kita tulis gitu. Ya terima kasih Pak Didin, nanti akan diperbaiki hasil presentasi hari ini gitu. Terima kasih atas masukannya ya. Iya, maksudnya saya pengen tahu proses. Oh, oke. Kalau izin menambahkan ya Pak, Bu, kalau di saya tuh gini, memang seperti tadi itu nilai itu dikeluarkan oleh pihak gereja, pihak kelenteng atau pihak rumah ibadah terkait yang mereka sering datangi gitu. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran, ketika misalnya ada pelajaran agama yang mereka tidak mengikuti, mereka bisa keluar kelas, ada di gazebo. Kita itu kan di sekolah kita itu ada gazebo ya. Nah, silakan ke gazebo. Terus kalau misalnya acara keagamaan kayak kemarin Muludan itu, berarti anak-anak yang nonis itu diliburkan. Nah, kalau hari Jumat itu gini. Kalau yang laki-laki itu kan Jumatan, yang perempuan itu keputrian. Nah, untuk yang nonis, untuk yang Hindu itu akan dipandu oleh guru kami yang beragama Hindu juga. Jadi mungkin keputrian atau Jumatan ala mereka lah ya. Terus yang itu juga sama, yang nonis yang Kristen juga sama seperti itu. Mereka diarahkan juga oleh gurunya gitu. Jadi mereka ada sesi ceramahnya tersendiri gitu. Seperti kita keputrian atau Jumatan seperti itu. Yang diadakan sama percis di hari Jumat. Kalau di sekolah saya itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, izin menambahkan pengalaman. Kalau di sekolah saya juga sama, ada setiap angkatannya itu ada nonisnya. Sama mungkin seperti yang di Bu Jenny, di sekolah saya juga kebetulan gurunya ada yang beragama Kristen, maka yang beragama Kristen itu ya pembelajarannya dengan guru tersebut gitu. Tapi kalau misalkan seperti yang Buddha ada juga Bu di sekolah yang masih satu zona. Nah, maka boleh ikut ke sekolah itu juga gitu. Bahkan mengikuti nilainya pun sama ke situ juga. Ya kan artinya ada PAI kan di sekolah kita gitu. Nah terus tadi kalau yang di Bu Jenny kalau ketika ada PHBI gitu diliburkan, tapi ternyata kalau di sekolah saya itu Bu kebanyakan kalau diliburkan mereka tidak mau, justru malah ikut di kelas sampai pelajaran PAI pun mereka tidak keluar gitu, disuruh keluar juga. Tapi mereka pengennya ikut. Nah, kita juga kan nggak enak ya ngusirnya gitu. Tapi malah kita sebagai gurunya yang agak canggung juga ketika mau membicarakan tentang agama, takutnya ada menyerempet-nyerempet gitu ke agama mereka. Bahkan sampai smart trend gitu, pesantren kilat di
bulan Ramadan tuh mereka sama Bu, ikut kalau di sekolah saya mereka malah nggak mau libur gitu. Seperti itu sih gambarannya gitu. Jadi silakan saja selama mereka bisa tidak terganggu gitu. Jadi lakum dinukum waliyadin lah seperti itu. Terima kasih. Bu boleh bertanya Bu? Oh, belum masuk sesi pertanyaan Bapak. Oh, belum. Oke. Tapi saya nanti yang bertanya ya. Baik, tadi sesi tanggapannya. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, silakan mangga Bapak Cahya. Sebetulnya menyambung dengan apa yang menjadi tanggapan tadi sebelumnya, ini menarik ya bahwa di sekolah Bapak Ibu ada yang apa istilahnya terjadi keberagaman dalam beragama lah. Nah ini mungkin sebuah tugas besar ya bagi guru agama tentunya di sekolah tersebut untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah moderasi beragama. Jadi antar beragama yang dianut oleh siswa di sekolah tersebut bisa berjalan dengan beriringan, bisa berjalan dengan rukun, dan bisa berjalan dengan damai. Tentunya bukan hanya di sekolah sampai apa istilahnya dari kelas 10 sampai kelas 12 saja, tetapi bagaimana modal ini bisa berlanjut secara konsisten ke depannya dan menjadi nilai-nilai penting bagi kehidupannya dalam menjalani moderasi beragama. Nah, yang ingin saya tanyakan, jikalau Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, nah kira-kiranya bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk bisa menciptakan perdamaian, gitu, menciptakan sebuah program yang bisa mengakomodir siswa yang berbeda agama tersebut dalam satu sekolah, supaya apa? Supaya tercipta siswa yang berbeda agama bisa rukun, bisa damai dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, kira-kira bagaimana strateginya supaya tercipta moderasi beragama gitu, Bu? Kira-kira apakah ada strateginya atau tidak begitu untuk menciptakan kerukunan di sekolah tersebut? Baik, terima kasih kepada Bapak Cahya. Kepada kelompok Ibu Samira, pertanyaannya bagaimana cara seandainya Ibu Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara mengakomodir keberagaman beragama yang ada di sekolah Ibu Bapak agar terciptanya kerukunan beragama? Ayo, siapa yang mau menjawab, Ibu Bapak? Adakah yang mau menjawab? Saya Bu, Tidak coba. ada. Nah, Ya, sok mangga Bapak Irfan. Bu Lia aja sok. Nanti saya yang kedua. Irfan aja itu kan udah kagok. Irfan aja deh Irfan. Ya Bu Lia aja dulu. Saya nanti anak bawang. Oke. If ya, kalau jadi pemimpin nih, kalau berdasarkan pengalaman jadi dari murid sampai jadi guru, kita harus menyelipkan kata-kata atau nasihat-nasihat yang tidak provokatif pada siswa-siswa kita ya, terkait perbedaan, kemajemukan gitu. Tidak boleh terucap kata-kata atau kalimat-kalimat provokatif, kebencian-kebencian di hadapan para siswa kita. Energi positif itu dapat menular. Begitupun sebaliknya, energi negatif juga akan menular. Kalau kita mengucapkan kebaikan-kebaikan antar sesama, insya Allah murid-murid kita pun akan melakukannya. Jangan sampai murid-murid kita mencontoh hal-hal yang negatif yang ada di sosmed gitu. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan kepada murid-murid kita. Bahkan kita setiap tahun itu akan ada yang namanya toleransi, ya, pengamalan sila ke-1. Itu jangan bosan, walaupun materinya itu saja, jangan bosan kita sampaikan, kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Insya Allah, jika ada dipupuk dari sedini mungkin, dari tingkat dasar, dilanjutkan tingkat menengah, rasa toleransi itu akan selalu ada. Saja sih. Mudah-mudahan bisa mencukupi. Kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Irfan.
Terima kasih Bu Lia, penjelasan yang sangat bagus. Memang betul yang dikatakan oleh Bu Lia itu, yang penting kita bisa memberikan kebijakan tentang toleransi beragama. Seperti di sekolah saya juga ada banyak ya non-Islam. Nah, di situ antara siswa non-Islam dengan Islam ya memang dituntut untuk berbaur ya, saling toleransi beragama. Kemudian saya akan menambahkan sedikit yaitu tentang PSE di situ ya. Di mana memang PSE ini tentunya sangat penting untuk menguasai menjadi seorang pemimpin. PSE itu harus diterapkan juga ternyata. Kalau misalkan ada yang berbeda agama, kemudian kita menjadi seorang pemimpin tidak memprovokatif siswa-siswa yang berbeda agama itu. Intinya harus saling bertoleransi beragama. Jangan saling mengejek, seperti kan kadang-kadang kan kalau siswa suka bercanda ya, seperti itu. Nah, kita sampaikan kepada siswa tentang toleransi beragama ini. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Izin menambahkan, ini bukan menurut saya sih ya. Kemarin itu sempat terjadi pas banget ada saya di ruang guru. Jadi ada guru nonis yang bertanya sama kepala sekolah di saya, meminta izin, "Ibu, saya mau meminta izin bagaimana kalau misalnya nanti ketika Natal itu akan diadakan Natal atau misa akbar di sekolah ini lokasinya." Nah, tentu saja kepala sekolah saya tuh menolak, soalnya kenapa gitu kan, bukannya kita menolak keberagaman beragama, tapi kan SMA 3 itu sekolah saya itu kan ini ya, terkenal dengan religinya, Islaminya. Jadi kalau misalnya seandainya ada acara misa Natal itu dilakukan di sekolah, jadi nanti akan mencoreng kesan positif yang selama ini sudah dibangun susah payah oleh sekolah saya gitu, sekolah tempat saya bekerja. Jadi kemarin itu ibu menjawabnya ya seperti itu, kita mengikuti aturan saja. Bagaimana kalau misalnya Natalnya itu dilaksanakan tetap di gereja. Jadi kita sebagai kepala sekolah ya mungkin seperti itu menjelaskannya tanpa ada emosi, tanpa ada kalimat yang menyinggung, karena kan memang unsur sara ini kan agak sensitif ya gitu konteksnya. Jadi mungkin untuk ketika kita menjadi seorang kepala sekolah ya mungkin kita agak menjaga, mengontrol kalimat-kalimat yang akan kita keluarkan untuk memberi pengertian agar orang tersebut itu lebih paham dan lebih mengerti. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada lagi? Atau mau cukup saja? Kayaknya ini udah kelebihan 17.21 ini. Ya Ibu, ditutup aja Ibu. Soalnya ini waktunya sudah lebih. Oke, baik. Sekian presentasi Bapak Ibu guru hebat, presentasi dari kelompok PP-nya Ibu Samira. Terima kasih atas tanggapan, atas tanya jawab semuanya, atas keaktifan Bapak Ibu guru hebat sekalian dalam sesi diskusi kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sri Ginanjar. Baik, terima kasih Bu Jenny dan tim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, semua presentasi sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan yang dipresentasikan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak fasilitator untuk memberikan arahan kembali. Mangga Baik, terima kasih Bu Gina. Bapak Ibu, Ada Pak, terdengar Pak, sudah terdengar ya?
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi saya menyimak dengan seksama ya diskusi presentasinya luar biasa karena memang ini beririsan ya, pembahasan kita ini beririsan dengan konteks apa yang sedang kita hadapi, sedang kita lakukan ya. Tentu yang paling terpenting ya dari diskusi kita pada sore hari ini adalah Bapak Ibu semuanya harus piawai begitu dalam memanfaatkan ya semua atau segala potensi asetnya masing-masing gitu. Sehingga kelak ketika nanti Bapak Ibu sebagai leaders, sebagai kepala sekolah ini mampu determinasi gitu, mampu mengakselerasi segala hal gitu. Dan sudah seyogianya kita juga harus memahami segala potensi di ruang-ruang kita dari mulai di sekolah, di lingkungan ya kalau tadi dari sisi aspek alamnya, manusianya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu pun harus demikian. Yang paling terpenting adalah Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dari apa yang sudah kita bahas ya. Jadi jangan hanya di tataran teori atau diskusi saja. Memang hari ini ketika Bapak Ibu akan aktualisasikan pasti akan terkendala karena kebijakan, wewenang ya. Bapak Ibu kapasitasnya hari ini hanya sebagai guru, kebanyakan guru ya, kecuali Pak Parjo mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu suatu saat nanti ketika Allah takdirkan menjadi kepala sekolah punya wewenang yang utuh gitu, punya wewenang yang penuh gitu untuk melaksanakan apa yang kita bahas pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu juga sebagai guru di sekolah bisa memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pimpinan ya, diskusi. Meskipun kadang-kadang ya tidak semua pimpinan aware dengan kita gitu, dengan cara pandang kita. Karena kan gaya-gayanya macam-macam Bu ya. Gaya-gaya kepala sekolah itu macam-macam. Ya kalau Pak Parjo mungkin gaya-gayanya gaya-gaya demokratis ya, lebih soft. Tapi kan ada kalanya juga kita menemukan gaya-gaya kepemimpinan yang otoriter, tidak pandang bulu, jedak gitu. Kita hari ini sudah di drive gitu, udah gembleng habis itu, di training habis selama 6 bulan Bapak Ibu memahami banyak hal, materi-materi yang modo-modo yang tentu sangat beririsan dengan kepemimpinan. Saya kira udah sangat matang gitu. Apalagi Bapak Ibu sekarang udah di penghujung ya, 3.2, tinggal satu lagi nanti 3.3. Bapak Ibu udah belajar kok tentang bagaimana kita pembelajaran sosial emosional ya, dilema etika dihadapkan, kita udah punya bekal ilmunya nih. Kalau saya telah ini apa yang saya sebagai kepala sekolah, Pak Parjo di sekolah lakukan tuh sebetulnya yang kita bahas hari itu ya ini gitu. Jadi semakin matang kita, semakin keilmuan kita bertambah gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketika nanti pada saat menjadi kepala sekolah itu udah dengan segudang ilmu ya yang bisa diejawantahkan. Saya kira demikian Bapak Ibu sebagai penguatan akhir. Saya sih berharap Bapak Ibu semakin lama Bapak Ibu pendidikan guru penggerak semakin lama semakin akan berakhir ya, bahkan nanti kita di ujung nanti kita akan panen raya dan lulus bersama, maka di sanalah Bapak Ibu harus semakin matang ya, semakin tenang ya. Ilmu-ilmunya diimplementasikan ya. Silakan dibawa dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang disiapkan ya. Guru-guru yang disiapkan untuk next generation. Kalau tadi Pak Irwanda bilang itu nanti ini adalah calon-calon ya
pemimpin-pemimpin ya kita yang dituntut untuk menyelesaikan semua persoalan hari ini ya. Kalau tadi dibilang dengan dinamika kepemimpinan ini ya kitalah yang memang dia akan dihadirkan untuk mewarnai ya kepemimpinan yang lebih baik gitu ya versi kita insya Allah ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya tidak akan berpanjang kalam ya itu penguatan saja. Terima kasih Pak Sarman, Bu Samirah. Sami-sami Pak, sami-sami. Lagi dalam perjalanan juga masih setia Bu Samira. Bapak Ibu tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Saya doakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akan lulus bersama ya. Tapi lulus bukan hanya sekedar lulus dan titel saja. Lulusan CGP Karawang punya quality, punya kualitas, punya kompetensi dan mampu berdaya saing ya insyaallah. Bapak Ibu adalah calon-calon pemimpin hebat insya Allah. Itu yang saya harapkan. Makanya saya selalu bilang di awal, kita melewati semua modul harus makna ya, harus memaknai semua konten yang kita pelajari. Jangan sampai hanya sekedar formality atau gimmick ya. Wah sayang banget capek-capek ikut pendidikan cuman ngarepin gimmick sama titel. Udah aja kalau pengen titel mah pesan aja perang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ade atas arahannya. Mudah-mudahan apa yang diarahkan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, akhirnya sampai juga ke penutupan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan ketika nanti kita menjadi kepala sekolah ataupun nanti kita menjadi pengawas. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu ya? Siap? Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Assalamualaikum semuanya. Sukses semuanya.